Sejumlah tokoh muncul untuk diusung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Lalu bagaimana peta politik di Pilkada Jakarta dan siapa saja yang layak untuk dijagokan menjadi calon Gubernur Jakarta? Kita akan langsung tanyakan kepada pengamat politik, Mas Khairul Umam. Selamat sore, Mas Umam. Selamat sore Mbak Vita. Oke, Mas Umam, mungkin pertama begini, kita lihat peta pertarungan di Jakarta ini akan seperti apa, Mas ya? Ya, sejauh ini peta pertarungan masih cukup cair, tetapi satu persatu sudah mulai membuka kartunya. Misalnya dalam beberapa hari yang lalu PKS sebagai partai yang menjadi jawara dalam Pileg 2024 yang lalu menegaskan akan mengusung Sohibul Iman, mantan Presiden PKS itu sendiri. Dan artinya ini adalah kartu politik yang sudah dibuka sekaligus untuk membuka ruang negosiasi dan kompromi dengan kekuatan-kekuatan lain. Karena praktis per hari ini belum ada satupun kekuatan dan tidak ada satupun kekuatan yang memiliki golden ticket untuk membuat poros kekuatan 20% threshold dalam pengusungan cagup. Nah, oleh karena itu ke depan ini menjadi sebuah langkah awal, terutama dalam konteks lingkaran Anies. Apakah kemudian Anies tetap akan mencoba untuk bernegosiasi dengan PKS atau tidak? Sebenarnya pengusungan Sohibul Iman tidak serta-merta kemudian menutup peluang Anies. Karena bagaimanapun juga bisa saja kemudian ini menjadi sebuah alat negosiasi karena per hari ini PKS sendiri belum memiliki pengalaman menjadi imam dalam koalisi pertarungan politik di DKI Jakarta. Nah, kalau misal kemudian masih ada pertanyaan-pertanyaan tentang siapa yang kemudian mau menjadi makmum bagi PKS, siap dengan segala konsekuensi kekalahan, termasuk juga potensi kemenangan, maka kalau misal masih ada pertanyaan-pertanyaan itu, masih akan memaksa PKS untuk menegosiasikan kembali. Barangkali nama Sohibul Iman tidak akan dipatok sebagai harga mati untuk posisi cagup, tetapi bisa juga untuk menjadi cawagup. Nah, ketika kemudian menjadi cawagup, bisa kemudian dijadikan sebagai peluang bagi Anies untuk masuk ke sana atau akan dimanfaatkan oleh koalisi yang lain, terutama koalisi Indonesia Maju di sana. Oke, Mas Umam, artinya kenapa kemudian psikologis dari partai politik sampai saat ini belum secara tegas mendeklarasikan siapa tokoh yang akan diusung itu? Apakah artinya masing-masing partai politik ini memiliki call tertinggi supaya kader yang diajukan, atau memang ini sebagai strategi politik untuk ya udahlah nanti kita umumkan last minute aja, kartunya jadi dibukanya di last minute? Yang mana ini? Ya, memang jurus Mandalika ya, jadi manuver akhir menjelang 27 Agustus berpotensi terjadi. Tetapi kalaupun kemudian per hari ini belum menunjukkan basis kekuatan yang signifikan, salah satunya memang masih mencoba untuk menghitung ulang konteks potensi kemenangan, kemudian kalkulasi untung rugi secara politik. Kalau misal di sisi yang lain, misalnya Kim, Koalisi Indonesia Maju, yang menjadi pemenang di pemilu yang lalu, tentu berkepentingan besar untuk mempertahankan basis kepemimpinan DKI Jakarta, agar tetap berada di bawah kendali, di bawah kontrol dari pemerintahan baru nanti, Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi tantangan misalnya, memang cukup banyak nama-nama yang diusulkan, dan salah satu nama yang terbesar, salah satunya adalah Ridwan Kamil dari Partai Golkar, tetapi yang mengusung adalah Gerindra dan juga PAN, sementara Golkar sendiri mencoba masih menimbang. Nah, pertimbangan Golkar sendiri tentu tidak bisa kemudian dilihat sebagai kegalauan, tetapi menghitung secara cermat bagaimana kemudian potensi kekuatan konsolidasi basis pemilih loyal di Jawa Barat, bagaimana kemudian potensi-potensi yang lain yang kemudian berpotensi di bypass kalau RK jadi ditarik di DKI Jakarta. Nah, ini masih coba dinegosiasikan, dan kalau misal kemudian ke depan Kim bisa tetap solid, maka potensi menjadi kekuatan yang sangat berimbang untuk berhadapan-hadapan dengan salah satunya Anies Baswedan. Mas Umam, ini mungkin jawabnya bisa singkat ya Mas ya. Nanti kita bicara soal masing-masing tokoh yang sudah mengemuka di bursa ya. Kalau ini kan kita lihat ada beberapa nama ya, misalnya nama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedan, Kaisang Pangarep dan lain sebagainya. Apakah kemudian nama-nama ini nanti di last minute ketika pendaftaran di Agustus nanti itu memang akan benar-benar diusung oleh partai politik, atau ada kemungkinan nama-nama lain di luar yang nama-nama ada di bursa ini bisa juga diusung? Yang mana, Mas Umam? Ada potensi nama lain yang akan diusung. Karena bagaimanapun juga kalau misal dua poros kekuatan, maka ini akan menghadirkan pertarungan yang sangat luar biasa. Maka kalau misal kemudian untuk menghindari itu, termasuk untuk memastikan kemenangan, maka ada potensi salah satu kekuatan akan membentuk poros ketiga. Kita lihat perkembangannya.
mana yang kemudian memungkinkan untuk membentuk poros ketiga. Per hari ini yang kemudian bisa kita cermati, semua masih cair. Di level koalisi perubahan pun juga masih wait and see. Di level koalisi Kim sendiri, tampaknya belum ada satu suara yang utuh. Sementara PDIP yang selama ini memegang golden ticket juga masih galau dalam menentukan arah ke depan. Oke. Nah, ke depan bisa saja terbukti atau terbentuk dua kekuatan poros, tetapi ingat karena sebaran suara cukup merata di DKI Jakarta, maka potensi hadirnya poros ketiga akan sangat berpotensi terjadi dan itu akan menentukan di mana arah kemenangan terutama di putaran kedua nantinya. Iya, artinya Mas, potensinya besar ya nanti untuk nama-nama yang akan diusung oleh partai politik di Pilkada Jakarta khususnya ini di luar nama-nama yang selama ini sudah ada di bursa survei ya? Potensi itu sangat terbuka. Potensi itu sangat ya? terbuka. Oke, nah tapi begini Mas, kalau memang potensi itu terbuka, apakah psikologis dari partai politik ini lebih dominan atau cenderung ya sudah kita ajukan saja kader-kader dari partai internalnya? Karena kan kita bicara soal kotel efek ke partainya. Apakah itu psikologis dari partai politik saat ini? Ya, partai politik dalam konteks pilkada itu mereka cenderung untuk melakukan keberpihakan pada mereka yang potensi kemenangannya lebih besar. Dan itu akan mereka hitung satu persatu karena bagaimanapun juga kemenangan di pilkada kali ini akan berdampak pada komposisi kekuatan politik di 2029 yang akan datang. Maka ini sifatnya masih wait and see betul, tetapi tetap porosnya yang clear hanya ada dua per hari ini, yaitu poros Koalisi Indonesia Maju dan poros di lingkaran sekitar Anies yang masih mencoba untuk menimbang apakah kemudian ini akan solid terbentuk atau tidak. Tetapi kalau misal kemudian ini masih ada menyisakan partikel-partikel kekuatan politik yang belum terrepresentasikan karena distribusi posisi atau kompensasi secara politik belum merata, maka potensi hadirnya kekuatan ketiga akan sangat memungkinkan itu terjadi. Oke, baik. Nanti kita sama-sama melihat ya Mas ya untuk peta koalisinya seperti apa. Apakah akan terbentuk 2 atau 3 poros seperti tadi Mas Umam sampaikan. Terima kasih banyak Mas Umam atas waktunya sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih, Novita. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.